Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah keteknologian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik minggu ini mengenai financial analysis. Oke, financial analysis memang dibutuhkan untuk mengakses kegiatan perusahaan, ya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi tentang bagaimana perusahaan ini akan berkembang di masa yang akan datang. Ya, jadi kita harus membuat proyeksi dari sisi finansial, kira-kira bagaimana perusahaan kita ke depannya. Nah, untuk financial analysis ini umumnya bisa dikerjakan dengan menggunakan Excel dalam bentuk spreadsheet ya, untuk menganalisis baik itu data historical atau membuat proyeksi bagaimana perusahaan kita ini akan bekerja di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, salah satu yang menjadi fundamental kita dalam membuat sebuah startup ya atau menjalankan sebuah bisnis yang perlu kita jadikan sebagai fundamental adalah bagaimana agar bisnis tersebut tidak gagal pada saat kita menjalankannya. Nah, ada hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu membuat sesuatu yang diinginkan orang saat ini. Kemudian tetap fokus, kemudian mengukur bagaimana pertumbuhan dari bisnis kita. Dan kita tahu kapan usaha ini akan kita realisasikan atau kita jalankan dan kapan usaha tersebut atau bisnis tersebut untuk tidak kita jalankan. Kemudian kita harus membuat prioritas bahwa dari sisi biaya kita harus minimalkan, ya, atau istilahnya adalah membuat efisiensi dari aspek biayanya. Dan yang penting adalah bahwa dari aspek pendanaan itu memang harus butuh effort untuk mendapatkannya. Baik itu misalnya pembiayaan dari pemberi pinjaman, perbankan misalnya, ataupun dari aspek investor seperti misalnya venture capital ataupun angel investor. Proyeksi keuangan diperlukan atau dibutuhkan dalam sebuah bisnis plan. Nah, konsen kita adalah di revenue atau pendapatan, di mana setiap usaha itu memang operasionalnya berfokus terhadap sumber pendapatan. Nah, oleh karena itu untuk membuat proyeksi pendapatan, acuannya ataupun ketentuan yang umum digunakan itu adalah proyeksi 5 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kelipatannya juga berlaku, seperti membuat proyeksi untuk 10 tahun ke depan. Nah, selain pendapatan, proyeksi yang perlu dibuat adalah dari sisi aspek profit and loss-nya. Ya, biasanya untuk profit and loss ini, untuk 2 tahun pertama itu kita menggunakan proyeksi berapa pendapatan per bulannya, ataupun berapa pengeluaran setiap bulannya. Kemudian di tahun ketiga, keempat, dan kelima kita bisa menggunakan setiap tahunan ya atau annually. Setelah itu kita membuat yang namanya proyeksi cash flow-nya arus kas ya 5 tahun. Kemudian yang terakhir adalah proyeksi dari neraca atau balance sheet ya dengan durasi 5 tahun. Nah, konsepnya apa? Ya, jadi di dalam membuat financial projection ini yang perlu kita estimasi adalah berapa biaya untuk menjalankan sebuah usaha, kemudian kapan kita akan memperoleh pendapatan pertama, ya, kemudian kapan kita akan memperoleh keuntungan atau istilahnya adalah setelah kita pada level break even, setelahnya kita akan memperoleh ataupun mengenerate keuntungan. Kemudian kita juga harus mengantisipasi atau mempersiapkan kapan kita akan memperoleh sumber pembiayaan tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap selanjutnya. Dan yang terakhir adalah kita harus mempertimbangkan aspek valuasi perusahaan kita jika memang sudah melakukan scale up. Aspek finansial yang perlu kita proyeksikan di dalam sebuah bisnis plan, yang pertama adalah sumbernya dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Ini adalah sebuah contoh, misalnya sumber pembiayaannya itu dari manajemen tim investment, ya nominalnya $325.000, angel investor, Timothy Camp, ya $175.000, grant from Healthy After 50, $60.000, kemudian dalam bentuk line of credit, ya dari perbankan $50.000, total fund commit itu $610.000, dan total dana yang dibutuhkan itu adalah $1.125.000. Sehingga sisanya adalah $515.000, yaitu dalam bentuk equity investor. Jadi inilah yang perlu dicari oleh owners ya atau CEO atau founder untuk menjalankan sebuah usaha. Jika memang selebihnya sudah dipenuhi ya. Jadi sisanya yang harus dipertimbangkan. Nah, itu untuk sumber pembiayaan, sumber dana ya. Kemudian selanjutnya adalah dana tersebut akan digunakan kemana saja.
ya. Jadi tadi totalnya adalah $1.125.000 yang terdiri dari misalnya untuk mendirikan bangunan atau menyewa bangunan misalnya, itu komponennya adalah $750.000. Kemudian untuk pembelian peralatan $50.000. Kemudian untuk pembelian kebutuhan misalnya untuk kerja, misalnya komputer, itu $60.000. Furniture, misalnya kita melakukan perbaikan, dekorasi misalnya $30.000. Sales marketing $40.000. Kemudian attorney fees $10.000, initial inventory persediaan awal $20.000, dan biaya lainnya $15.000 serta cash untuk persediaan, ya. Atau bisa juga misalnya di perusahaan misalnya istilahnya adalah petty cash, ya, $150.000 untuk operasional. Secara keseluruhan yang dibutuhkan adalah $1.125.000. Jadi harus balance dari sumbernya dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Berikut adalah persamaan di dalam akuntansi yang sering digunakan, yaitu aset sama dengan liability ditambah dengan equity. Nah, untuk aset sendiri ini masuk ke dalam komponen resource. Jadi kalau kita di bisnis model kanvas, key resource itu masuk ke dalam komponen aset. Baik itu misalnya tenaga kerja, baik itu misalnya pembelian alat. Nah, sedangkan untuk liabilities ini adalah sumber dana yang digunakan untuk membeli aset. Baik itu misalnya dari bank ataupun misalnya itu dari keluarga gitu. Jadi sifatnya liabilities itu adalah kewajiban, ya. Berbeda dengan equity. Equity itu adalah kepemilikan. Ya, itu adalah sumber untuk pembiayaan. Ada dua, yaitu liabilities dan equities. Nah, di dalam akuntansi untuk aset itu biasanya disimbolkan dengan debit. Sedangkan untuk liabilities dan equity itu biasanya cenderung di dalam pencatatan akuntansinya adalah kredit. Sehingga total debit sama dengan total kredit. Jadi harus balance antara aset dan liabilities dan equity-nya. Ya, jadi kalau misalnya kita beli aset, misalnya beli bangunan gitu ya, untuk kegiatan bisnis kita, sumbernya dari mana? Misalnya dari setoran modal kerja, berarti kepemilikan equity. Jadi kita kredit di dalam equity, berarti yang kita debit adalah asetnya. Jadi artinya adalah debit di dalam aset ini adalah increase di asetnya, jumlah asetnya. Nanti akan kita lihat untuk skema pencatatannya. Selanjutnya adalah, ini adalah guidelines untuk akuntansi, ya, persamaannya. Misalnya kita punya cash, ya, ini adalah dari sisi aset, ya. Ini dari sisi liabilities dan equity. Aset itu komponennya apa saja? Misalnya cash kita ada 100, ya cash itu bisa misalnya dalam bentuk akun kita ataupun saldo kita di rekening, atau bisa juga dalam bentuk deposito. Ya, kemudian ada account receivable, yaitu piutang yang belum ditagih, totalnya $1.543. Kemudian ada dalam bentuk persediaan atau inventory, 1.342. Kemudian ada dalam bentuk investasi, $872. Kemudian dalam bentuk properti, plant, dan equipment peralatan totalnya adalah $6.832. Sehingga total asetnya adalah $10.689. Dan ini harus balance dengan total liabilities dan equities-nya. Nah, kalau kita lihat untuk liabilities-nya, komponennya ada line of credit, pinjaman dari bank, itu $540. Kemudian ada account payable, misalnya pembelian bahan baku dalam bentuk kredit, ataupun pembelian misalnya properti dalam bentuk kredit, totalnya adalah $2.210. Kemudian dalam bentuk utang jangka panjang, ya, $3.850, sehingga akumulasi liabilities-nya adalah $6.600. Sedangkan setoran modal kerja, kepemilikan atau equity-nya adalah $4.089, sehingga total liability dan equity-nya adalah $10.689. Jadi harus balance antara aset dan penjumlahan antara liabilities dan equities. Berikut adalah rules untuk pencatatan. Ya, kalau dia komponennya assets, expense, pengeluaran, ya, liability, income, capital. Kalau dia aset dan expense itu debit, artinya ada peningkatan, ya, peningkatan dari aset dan expense atau pengeluaran. Tapi kalau dia dalam posisinya saldo kredit, maka untuk liability, income, dan capitalnya adalah meningkat.
Berbeda misalnya kalau dia saldonya kredit, untuk aset dan expense artinya dia mengalami penurunan kalau dia saldonya kredit. Tetapi kalau untuk liability, income, dan capital, kalau dia saldonya debit, maka mengalami penurunan. Misalnya seperti ini. Ada sebuah pencatatan cash ya dalam posisi saldo debit. Artinya ada peningkatan dari sisi cash-nya, ya. Kemudian modal, ya, modal dia dalam posisi kredit. Nah, kita tahu untuk capital itu, ya, itu di aspek sebelah kanan, di sisi sebelah kanan, ya. Nah, kalau dia saldonya kredit, maka dia mengalami kenaikan. Ya, jadi misalnya contoh sederhananya adalah ada setoran modal kerja di equity yang masuk ke dalam cash perusahaan atau cash bisnis kita. Ya, dari pencatatannya, cash-nya dalam saldo debit dan kapitalnya dalam saldo kredit. Ya, memang ini agak sedikit ini ya, karena memang ini adalah di mata kuliah akuntansi, tapi ini hanya pengantar saja ya, sebagai gambaran buat adik-adik dalam proses pencatatan akuntansi itu seperti apa. Kemudian misalnya di sini ada pengeluaran untuk sewa. Ya, dia dalam posisi saldo debit 1.700, kemudian sewa ini diperoleh dari cash. Ya, sehingga pengkreditannya kita peroleh dari akun cash ya, sehingga untuk saldonya saldo kredit. Pengertiannya adalah untuk pengeluaran untuk biaya sewa itu akan meningkat ya, artinya ada peningkatan dari sisi pengeluaran, sedangkan dari sisi cash kita itu mengalami penurunan karena dia cash out. Berikut adalah contoh dari komponen aset ya. Terdiri dari current asset atau aset lancar, yaitu cash, account receivable, inventory, prepaid expense, short-term investment. Kemudian ada fixed or long-term assets berupa long-term investment, ada dalam bentuk property, plant and equipment bersama dengan akumulasi depresiasinya dikurangkan. Kemudian ada intangible assets, ya misalnya brand, kemudian intellectual properties, dikurangi dengan amortasi dari intangible-nya, ya. Kemudian ada other asset dalam bentuk different income tax dan other asset lainnya. Nah, semakin dia ke bawah, maka liquidity-nya atau likuiditasnya itu semakin menurun, dan semakin ke atas maka likuiditasnya semakin tinggi ya. Artinya apa? Untuk current asset itu pencairannya itu akan lebih mudah dibandingkan dengan komponen dari fixed asset atau long term asset. Berikut adalah komponen dari liability dan equity ya. Liability terdiri dari current liability atau utang lancar. Komponennya ada account payable, short term loans, kemudian income tax payable, accrued salaries and wages, kemudian unearned revenue, current portion of long-term debt, ya. Kemudian ada komponen dari long-term liabilities atau utang jangka panjang yang terdiri dari long-term debt, kemudian deferred income tax dan other, ya. Kemudian yang terakhir adalah owner equity, ya kepemilikan terdiri dari owner's investment, retained earning, ya atau laba ditahan dan komponen lainnya, ya. Jadi semakin dia komponennya ke bawah, ya, jadi pemenuhannya atau waktu pemenuhannya itu semakin lama, sedangkan untuk komponen yang paling atas pemenuhannya itu jangkanya lebih pendek. Berikut adalah skema atau circle pencatatan antara balance sheet dan income statement. Ya, misalnya untuk posisi balance sheet di akhir periode 31 Desember 2001, komponennya terdiri dari aset $170, liabilities terdiri dari $100 dan equity $70 ya. Dana ini dipakai untuk kegiatan ya operasional di tahun 2002 sehingga diperoleh revenue $480 ya, kemudian pengeluaran expense 469,8 dan laba bersihnya adalah $10,2. Laba bersih dibagikan dalam bentuk dividen yaitu $3,2 dan dalam bentuk laba ditahan sebesar $7. Jadi laba dividennya akan diberikan kepada pemilik atau owners equity. Sedangkan $7 lagi dalam bentuk laba ditahan, ini akan masuk ke dalam komponen owners equity. Yang sebelumnya 70, kemudian ada tambahan return earnings dalam bentuk laba ditahan sehingga totalnya $77. Ada penambahan liabilities ya dari sebelumnya $100, kemudian
menjadi 113 dolar, berarti ada tambahan utangnya sebanyak 13 dolar. Ini posisi 31 Desember 2002. Artinya apa? Ada tambahan total 20 dolar di asetnya, yaitu dari 170 menjadi 190. Yang terdiri dari laba ditahan 7 dolar dan tambahan utang 13 dolar. Baik, sekian untuk penjelasan topik kita pada minggu ini. Untuk contoh-contoh pada slide akan kita bahas pada sesi sinkronus. Demikian dari saya, terima kasih, selamat siang.